Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai logaritma, bagian dari kompetensi dasar tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, nah kita mulai dengan pengertian guys ya. Jika kita punya ini, G pangkat X sama dengan A, dengan G-nya itu lebih besar dari 0, G-nya tidak sama dengan 1, dan A-nya lebih besar dari 0, maka ini definisi logaritma, G logaritma A itu sama dengan X gitu ya. Ini tuh artinya sama dengan G pangkat X sama dengan A. Ini artinya sama seperti itu. Oke ya guys ya, paham ya? Kemudian dengan G itu disebut bilangan pokok atau basis, bilangan pokok logaritma. Jika G sama dengan 10, maka 10 log A itu cukup ditulis log A, ini bilangan pokoknya 10 di sini ya. Kalau G-nya sama dengan E, ini bilangan natural gitu ya. Maka E log A itu ditulis dengan ln, itu singkatan dari logaritma natural. Itu ya guys ya. Oke. Kemudian A disebut bilangan numerus, A yang ini. A ini disebut bilangan numerus, kemudian X disebut bilangan hasil dari logaritma. Oke ya, pengertiannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama, guys. Ini 2 log 8 itu berapa? Ini 2 pangkat berapa sama dengan 8? Itu berarti 2 pangkat 3, berarti ketemunya ini 3. Itu ya, guys ya. Tuh, 3. Ini ya, seperti ini. 2 pangkat berapa sama dengan 3, berarti X-nya ini 3. Oke. Kemudian 2 log 1/8, ini 2 pangkat berapa yang sama dengan 1/8, maka X-nya adalah min 3, ketemunya adalah min 3. Oke. Kemudian sepertiga log 9 itu sepertiga pangkat berapa yang ketemunya 9, berarti ketemunya adalah minus 2. Lanjut, sepertiga log 1/9, sepertiga pangkat berapa yang ketemunya 1/9, berarti ketemunya adalah 2. Oke ya. Kemudian 27 log 3 itu 27 pangkat berapa yang ketemunya 3, berarti nanti ketemunya sepertiga. Seperti itu. Lanjut ya guys ke contoh yang kedua. Log 1, ini di sini 10, ingat ya tadi ya. Kalau G-nya sama dengan 10, maka tidak usah ditulis. Log 10 itu 10 pangkat berapa yang ketemunya 1, berarti sama dengan 0. Itu ya. Oke, sama dengan 0. Oke. Kemudian log 10, 10 pangkat berapa yang sama dengan 10, berarti ketemunya 1. Kemudian log 1000 itu sama dengan 3. Log 1/1000 itu sama dengan minus 3 gitu ya. Kemudian log 0,000001 berarti ini kan sama dengan 1/1 juta ya. 1 juta dirubah seperti itu berarti menjadi sama dengan kayak begini ya guys ya. Berarti ini sama dengan minus 6. Menjadi seperti itu. Paham ya? Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga, guys. Ini 0,1 log 1. 0,1 itu 1/10, ya kan? 1/10 pangkat berapa yang ketemunya 1, itu berarti 0,1 pangkat 0. Itu ketemunya 0. Oke ya, guys ya. Ini seperti itu. Kemudian 0,1 log 100, itu 0,1 pangkat berapa yang ketemunya 100, berarti sama dengan, ini kita rubah dulu, 1/10 log 100 gitu ya, berarti sama dengan minus 2. Oke ya. Kemudian 0,1 log 1/1000 berarti 0,1 pangkat berapa yang sama dengan 1/1000, berarti sama dengan, kita rubah seperti itu juga boleh, menjadi 3, sama dengan 3. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat, guys. Ini 6 log 6 itu 1, 6 pangkat 1 gitu ya. Ya, ingat ini 6 pangkat 1 sama dengan 1. Kemudian 6 pangkat berapa yang sama dengan akar 6. Akar 6 itu 6 pangkat setengah, berarti ya ketemunya setengah. Dirubah seperti itu menjadi sama dengan setengah. Oke ya. Kemudian 6 log 6 akar pangkat 3 dari 6, ini dirubah dulu. 6 log 6 pangkat 1 kali 6 pangkat sepertiga, berarti nanti 6 pangkat 1 sepertiga, berarti ketemunya 1 sepertiga. Menjadi seperti ini. Oke ya guys ya, paham ya. Kemudian lanjut ke contoh yang kelima, guys. Jika 2 log A sama dengan 0,5, maka tentukan nilai A. Nah, kita ingat ya,
dari definisi tadi itu nanti 2 pangkat 0,5 itu sama dengan A gitu ya. Ingat lagi definisinya seperti ini guys tadi ya. Oke, berarti kita jawab guys. Ini maka 2 pangkat 0,5 sama dengan A. 0,5 itu kan setengah, berarti 2 pangkat setengah, berarti A-nya sama dengan akar 2. Menjadi seperti itu. Lanjut. Kemudian yang bagian B, jika 2 log 3 sama dengan A dan B sama dengan 2 pangkat A, maka tentukan A kali B. Nah, kita cari dulu ini A itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Maka sama dengan 8 A-nya. Oke, berarti nanti ini B-nya 2 pangkat 8 gitu ya. Sehingga B-nya sama dengan 2 pangkat 8. Kalau ditanya A kali B berarti ya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8 berarti 2 pangkat 11. Berarti menjadi seperti itu. Paham ya guys ya? Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang ke-6 guys. Jika ini ya 3 log, ini 3 log lagi, ini 2 log A, ini sama dengan 1, maka tentukan nilai A. Nah, ini nanti 3 log, ini 1 ini dirubah, 3 log 1 gitu ya. 1 itu kan 3 log 1. Kita jawab guys. Nah, seperti itu, ini dirubah 3 log 3 ya. Ini 3 log 3, 1 itu adalah 3 log 3, maka ini lognya kita hilangkan, berarti tinggal ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, menjadi seperti itu guys, gampang ya. Kemudian 3 ini kita rubah juga menjadi 3 log 27 gitu ya. Kita rubah menjadi seperti itu, ini juga kita hilangkan menjadi 2 log A sama dengan 27. Kita gunakan definisi ini, berarti A-nya sama dengan 2 pangkat 27. Oke guys, gampang ya, bisa dimengerti. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ke-7 guys. Ini ya, 6 log 216 dikurangi 27 log 3 ditambah 8 log 2 dikurangi 5 log akar dari 125. Kita selesaikan dulu 6 log 216 itu kan 3 ya guys ya. Gitu ya. 3, kemudian ininya minus sepertiga, ini plus sepertiga, ini habis nanti. Ini 5 log akar 125 itu adalah 125 pangkat setengah. Berarti tinggal sama dengan 3 dikurangi 5 log 5 pangkat 3/2. Ingat ya, ini caranya tadi. Berarti tinggal 3/2 saja, berarti sama dengan 3 min 3/2. Itu ketemunya adalah 3/2. Oke, paham ya guys ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada kesempatan kali ini membahas tentang bilangan logaritma. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.